Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Vendari dengan NIM 21030414667 dari kelas 5 Reka MGT 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Husnul Fikri SEMM. Di sini saya akan menjelaskan video pemaparan pengaruh pengendalian persediaan bahan baku, perencanaan proses produksi, dan pemeliharaan mesin terhadap kelancaran proses produksi PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Pekanbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Salah satu perusahaan yang mengutamakan dan memperlihatkan aspek kelancaran proses produksi yaitu PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini berdiri pada 14 Agustus 1990 sebagai PT Penganjaya Inti Kusuma, lalu pada 5 Februari 1994 mengubah namanya menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan yang didirikan Dejajah Wahyu Juandi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma ini mengoperasikan pabriknya pada 1972. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Salah satunya mie instan dengan beberapa produk yang dihasilkan yaitu Indomie, Sarimi, Intermie, Supermie, Sakura, dan telur cap 3 ayam dan pork mie. Dalam latar belakang ini terdapat fenomena yaitu mengenai kelancaran proses produksi berdasarkan wawancara Bapak Dwi Darmayadi sebagai supervisor, menyampaikan bahwa teknologi yang digunakan dalam sistem informasi yaitu memakai teknologi robot otomatis yang tetap dikendalikan oleh manusia. Kelebihan mesin produksi dalam memproduksi barang seperti barang sesuai takaran, terjamin bersih dan rapi. Pada proses pengoperasiannya, mesin tidak bisa 24 jam dilakukan karena perlu pengecekan dan pemeliharaan. Pada jumlah produksi, tergantung pada permintaan pasar. Rata-rata permintaan pasar dalam satu bulan ialah 20.000 karton, yang berarti dalam sehari sekitar 600-700 karton. Cara distribusi produk itu dilakukan dengan distributor melalui salesman atau sales girl, dan salesman tersebut melakukan penjualan kepada pihak konsumen. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kelancaran proses produksi belum maksimal, di mana kelancaran proses produksi tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengendalian persediaan bahan baku, yang kedua perencanaan proses produksi, yang ketiga pemeliharaan mesin. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap variabel Y-nya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Untuk mengetahui tujuan penelitian, kita perlu adanya melakukan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bermanfaat dalam pengetahuan teoritis dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama bangku kuliah, khususnya bidang operasional. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan kebijakan proses produksi, terutama dalam operasional perusahaan. Yang ketiga, bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan informasi dan
referensi untuk melakukan penelitian berikut. Yang kelima yaitu sistematika penulisan. Dalam sistematika ini mendapat gambaran singkat bagaimana bagian-bagian yang telah dibahas oleh penulis. Sistematika penulisan berisi yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu definisi kelancaran proses produksi. Kelancaran proses produksi sangat dipengaruhi oleh sistem produksi yang telah dipersiapkan sebelum perusahaan melaksanakan proses produksi. Selain itu, demi kelancaran proses produksi dilakukan pula pengendalian proses produksi yang akan mengendalikan seluruh komponen yang penting dalam suatu perusahaan menurut Ahmad 2020. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelancaran proses produksi merujuk pada kesinambungan dan efisiensi dalam mengubah sumber daya produksi menjadi produk fisik dan jasa. Yang kedua yaitu definisi pengendalian persediaan bahan baku. Pengendalian dan pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan atau input pada kenyataan dapat dilaksanakan. Pernyataan tersebut dari Hasibuan kawan-kawan 2023. Yang ketiga yaitu definisi perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlah yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang menurut Liswati 2018. Yang keempat yaitu definisi pemeliharaan mesin menurut Pranowo 2019. Istilah maintenance seringkali digunakan dan diartikan sebagai pemeliharaan atau perawatan. Pemeliharaan atau perawatan merupakan konsep aktivitas yang diperlukan untuk menjaga kualitas mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi normalnya. Pemeliharaan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan atau mempertahankan kondisi mesin agar selalu dapat berfungsi. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ini, penelitian yang dilakukan oleh Iba dan Raudah 2015. Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengendalian Persediaan Bahan Baku terhadap kelancaran proses produksi minyak kelapa di PT Beuren Coconut Oil. Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan regresi linier sederhana Y sama dengan 25,64 tambah 3,528. Hal ini menunjukkan variabel pengendalian persediaan bahan baku memiliki pengaruh positif dan searah terhadap kelancaran proses produksi, sedangkan hasil koefisien korelasi dan determinasi menunjukkan bahwa terdapat tingkat hubungan yang erat antara variabel pengendalian persediaan bahan baku terhadap kelancaran proses produksi minyak kelapa pada Beuren Coconut Oil dengan tingkat keeratan R sama dengan 62,2. Yang ketiga yaitu pengembangan hipotesis. Pada pengembangan hipotesis ini terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu diduga pengendalian persediaan bahan baku berpengaruh signifikan terhadap kelancaran proses produksi. Yang hipotesis kedua,
Diduga perencanaan proses produksi berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Yang hipotesis ketiga, diduga pemeliharaan mesin berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Yang mana pada penelitian ini variabel independennya adalah pengendalian persediaan bahan baku, perencanaan proses produksi, dan pemeliharaan mesin, dan variabel dependennya yaitu kelancaran proses produksi. Yang kedua, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Kaharudin Nasution, kilometer nomor 12, Kecamatan Maharatu, Markoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan kode pos 28284, dan penelitian ini dilakukan pada bulan September 2023 sampai Februari 2024. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Nasution 2023 menyebutkan bahwa metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, karena dengan teknik pengumpulan data tertentu dapat menemukan apa yang dituju, maka ganti teknik lain, maka kepastian data akan lebih terjamin. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama yaitu wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu kuesioner, serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian pengumpulan data. Dengan menggunakan kuesioner ini sangat efisien. Responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan oleh penelitian menurut Shahir 2021. Penyebaran responden dari kuesioner ini dilakukan nanti kepada karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Pekanbaru. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi. Yang kelima yaitu populasi dan sampel. Dalam populasi ini jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek itu. Sedangkan sampel diambil dari populasi yang harus betul-betul representatif atau mewakili. Dalam penelitian ini seluruh anggota populasi yang dijadikan sebagai sampel 30 responden. Yang keenam, teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada analisis statistik deskriptif. Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan deskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi menurut Handayani dan Asmuji 2023. Beberapa hal yang termasuk dalam bagian ini adalah mengumpulkan data, mengolah data,
menganalisa data serta menyajikannya. Yang analisis tanggapan responden berisi pembahasan tanggapan responden yang dikaitkan dengan karakteristik responden. Analisis ini terdiri dari jenis kelamin, umur, jabatan, dan masa kerja responden. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.